Nikolas dari Mira. Bacaan Alkitab. Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Ayat emas. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Renungan. Secara diam-diam Nikolas memberikan sejumlah uangnya kepada sebuah keluarga untuk mencegah dijualnya 2 orang gadis ke rumah pelacuran. Ia menggunakan harta warisannya untuk membantu orang miskin dan dengan berani mengikuti jejak kaki Kristus. Pernah suatu kali ia merebut pedang seorang algojo untuk menyelamatkan nyawa seorang tahanan politik. Pendirian dan jiwa kekristenannya yang berani itu membuat banyak orang membencinya. Pada tanggal 23 Februari 302 M, Kaisar Diokletian memulai aksi penganiayaan terhadap orang Kristen yang terlama dan paling brutal. Banyak Alkitab dibakar, rumah-rumah orang Kristen dirampas dan perabotan rumah mereka dibuang ke jalanan. Begitu banyak laki-laki dan perempuan Kristen dibunuh sehingga para algojo kelelahan dan membuat jadwal bergantian. Selama bertahun-tahun penganiayaan tersebut, Nikolas dipenjarakan dan disiksa dengan besi panas. Ia dijepit dengan penjepit besi. Setelah sembuh ia disiksa lagi karena tidak mau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhannya. Setelah masa penganiayaan tersebut berakhir, ada seorang pengkhotbah terkenal mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Orang ini menulis sebuah lagu penghujatan terhadap Yesus sehingga banyak orang-orang menyanyikannya di jalan-jalan. Doktrin anti kekristenan ini telah memecah belah gereja yang ada pada waktu itu. Pada suatu hari, dalam sebuah konferensi para pemimpin Kristen, di mana banyak dari mereka yang telah mengalami penyiksaan, hadir di sana. Dalam konferensi tersebut, pengkhotbah sesat itu menyanyikan sebuah lagu sesat. Nikolas bangkit dan memukul mulut pengkhotbah itu. Mungkin saat itu, ia merasa perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus di Bait Allah terhadap para pedagang mata uang. Setelah itu Nikolas tidak diizinkan berkhotbah lagi. Ia menghabiskan tahun-tahunnya dengan mendanai panti asuhan dan melindungi anak-anak miskin. Beberapa tahun setelah kematiannya, 6 Desember 343 M, Nikolas lebih dikenal sebagai Santo Nikolas. Namun kesaksian kekristenannya yang berani terkubur di balik cerita sepanjang abad tentang seorang bernama Santa Claus, Sinterklas. Dengan kasih yang membungkus dirinya, Nikolas menderita dalam penganiayaan karena ia memilih mengikut Kristus. Kehidupannya, seperti juga kehidupan kita, merupakan sebuah karunia bagi Tuhan dan bagi orang lain. Kesetiaannya memberikan teladan bagi kita untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita dan menjadi berkat bagi sesama. Doa. Tuhan, ajarlah aku setia mengiringmu sekalipun banyak tantangan dan jadikan hidupku berkat bagi orang lain yang ada di sekitarku. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.